Shalom Pendeta David Purnomo. Shalom, Ada Bapak. satu pertanyaan akhir-akhir ini kita lihat fenomena anak-anak muda ini sekarang sering kecanduan, ya, HP, terus nonton YouTube, ya, TikTok, Main ya, game lagi. Betul. Bagaimana cara menghilangkannya, ya, supaya dia tidak kecanduan itu? Oke, luar biasa. Terima kasih nih reference Dr. Gunadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pemirsa Renew Everyday, ya. Hari ini saya memang ingin siapkan sebuah tema yang cocok dengan pertanyaan Bapak Gunadi, yaitu lost in the digital world, tersesat di tengah-tengah dunia digital. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin setiap kita mengasihi anak-anak kita. Waktu anak kita kecil, kita gendong, waktu bayi kita sayang-sayang, dan kita katakannya biasanya kan katakan, aduh nanti kalau besar ya bisa jadi orang yang pintar, orang yang baik, orang yang berguna, orang yang mengasihi Tuhan, dan mengasihi Bapak Ibunya juga kan. Tapi yang terjadi hari ini kita mendapatkan sama-sama bahwa anak-anak muda ini ternyata dibesarkan oleh dunia media. Nah, waktu anak saya kecil, ya, saya waktu itu lagi banyak ramai tentang Teletubbies, yaitu film buat mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah, ya. Dan ternyata Teletubbies itu menggambarkan tentang tiga anak lah kira-kira gitu, ya, yang dibesarkan oleh mesin, oleh komputer. Segala kebutuhannya diatur oleh komputer. Nah, ternyata hal yang semacam ini terjadi buat anak-anak kita. Anak-anak kita tuh sekarang dibesarkan dengan gadget, dengan HP kita, ya. Makanya kita tidak heran tadi pengamatan Pak Gunadi betul sekali, ya. Nggak pernah ada anak yang nggak bawa handphone masuk, diajak makan ke rumah makan, yuk kita sama-sama ya, kita family time, ya. Banyak orang tua kan, ya, ngajak anaknya makan, begitu masuk rumah makan yang diurusin apa? HP-nya. Saya harus balas WhatsApp-nya, ya, Line-nya, ya, namanya Instagram-nya gitu kan, ya. Lalu main game nggak selesai-selesai, nggak belajar pula, ya, lalu nonton YouTube terus. Sekarang nggak YouTube, Pak, sekarang nontonnya Netflix, ya. Orang-orang tua ini nggak makanan apa itu Netflix, ya, keripik macam apa itu, ya, ya. Tapi anak-anak kita sudah banyak yang mulai tinggalkan YouTube, mainnya Netflix sekarang. Ya, dunia kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, saya punya seminar khusus atau ceramah khusus tentang dunia digital ini. Tapi saya akan bicara ini tentang hal yang praktis saja. Saya akan memulai dengan sebuah ayat lebih dahulu, Mazmur 127 ayat 3-5. Dikatakan demikian, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Perhatikan ayat yang keempat, dikatakan demikian, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kenapa pakai nama anak panah di tangan pahlawan, Pak? Kan kalau kita bicara tentang pahlawan, satria biasanya pegangnya apa tuh, Pak? Pedang gitu, ya. Ya kan, ya kan, ya, wah, gagah gitu, ya. Tapi sengaja ditulisnya ini Daud nih, inspirasi Roh Kudus nih, ya, dikatakan seperti anak panah di tangan pahlawan. Kenapa? Begini, pedang itu hanya akan atau lebih berguna kalau dipegangin terus, ya. Sementara anak panah sekali aja dipegang, waktu masih dipegang kita bisa arsah, ada ujung panahnya, lurus-luruskan itu batangnya, ya, rapikan itu bulu-bulunya, lalu kita bidik. Tapi selesai itu kemudian nggak bisa dipegangin terus. Anak panah suatu ketika memang harus pergi jauh melesat. Nah, ada banyak orang tua cara membesarkan anaknya seperti megang pedang. Dari kecil maunya dipegangin terus, diurusin terus. Apa yang terjadi? Satu anaknya jadi seorang anak yang gagal karena dia di dalam dunia nyaman terus, Pak. Ya kan, nggak pernah dikasih kesempatan keluar. Atau kedua, anaknya memberontak. Ya, kalau papa papa dan mama ngelarang terus, akhirnya dia memberontak. Ya, karena memang naturnya harusnya dibawa keluar. Jadi proses parenting yang tepat adalah bagaimana orang tua menyadari bahwa anaknya suatu ketika akan pergi jauh dan dibekali selama atau sementara masih ada di tangan. Dikasih bekal supaya dia kemudian bisa keluar. Nah, ini baru benar.
Nah sekarang begini Bapak Ibu, ya pemirsa sekalian, dunia digital ini membuat sesuatu perubahan yang besar. Apa itu? Dulu anak-anak itu supaya bisa keluar, supaya bisa berinteraksi dengan dunia luar kan harus keluar rumah. Makanya kita orang tua, jangan pergi kemana-mana ya, jangan jauh-jauh ya, nanti diculik orang, nanti main bola, nanti kemudian kamu sakit. Jadi orang tua berpikir anak akan aman kalau di dalam rumah. Tapi kan bosan. Jadi dikasihlah gadget, Pak. Ya diharapkan, nih saya kasih gadget, butuh HP, saya kasih HP yang terbaru, kita fasilitasi. Supaya anak betah di rumah, kita pikir anak waktu di rumah, anak jadi tenang, kita bisa liatin, kita bisa awasi, dunia aman. Kita kerja dengan nggak pikir sama anak kita. Salah. Di dalam rumah, anak kita melihat artis-artis yang paling keren. Nyanyinya paling bagus, atraksinya paling menarik, khotbahnya atau cerita-ceritanya paling luar biasa. Akhirnya anak kita kecanduan di dalam rumah. Ya, orang tua ngomong juga nggak menarik. Maaf ya, ini banyak orang tua kalau ngomong ada nggak yang gaya bicaranya macam saya yang menggebu-gebu pakai tangan, lalu kemudian menginspirasi, belum tentu kan? Ya, ngomongnya juga polos-polos aja. Tapi maksudnya baik. Saya yakin semua orang tua punya maksud yang baik buat anaknya. Ya, tapi kan cara bicaranya kan nggak selalu bisa menginspirasi anak. Bayangkan sama para artis yang menginspirasi dan cocok seringkali dengan kemauan anak. Ya, artis ngajarin, kita mau makannya yang enak-enak, yang model gini ya, mukbang itu makan enak, makan banyak gitu ya. Lalu pakai yang branded sama anak kita pengen. Jadi yang didengar anak kita adalah yang ditonton di dalam gadgetnya. Orang tua kalau anak misalnya lakukan sesuatu hal yang tidak tepat, orang tua ngelarang. Orang tua mengarahkan, jangan gitu nak, baik maksudnya. Dan yang dikatakan juga baik. Tapi temennya dukung dia. Temennya dukung dari mana? Dari HP-nya. Dia lihat HP-nya, oh teman saya gini, teman saya juga lakukan kok, papa kolot, mama kolot. Maka pertentangan, percekcokan di dalam rumah tangga terjadi karena HP itu. Malah celakanya nih Pak Gun, ya pengamatan saya nih ya, sekarang bukan hanya demam HP dan dipengaruhi HP itu bukan terjadi pada anak-anak kita. Banyak ibu-ibu muda, istri-istri muda tuh kecantol sama HP Pak. Ya dikit-dikit foto, selfie, ya kata-kata jalan-jalan ke mall jadi susah karena mau jalan istri kita mau, sebentar foto dulu, gitu kan ya. Jadi akhirnya sesuatu yang kita berikan buat anak untuk kebaikan akhirnya jadi mengganggu kita. Dan maafkan, bahkan bisa merusak akan anak kita. Ya anak yang menolak orang tua untuk mengarahkan itu terjadi pada banyak situasi. Anak sekarang nggak mau diarahkan orang tua. Ya, jangankan diarahkan, sekedar bicara sama orang tua aja malas. Ya, ini saya kasih sebuah gambar nih, kalau nanti sempat dikeluarkan gambarnya. Seorang anak yang sibuk main HP, waktu mamahnya mau ngajak ngomong, mamanya malah dimarahin. Saya sedih loh Bapak Ibu kalau lihat semacam ini. Anak-anak dengarkan. Itu orang tuamu sedang kasih HP supaya kamu senang, supaya kamu bahagia. Ingat waktu orang tuamu pertama kali berikan HP. Kan pengennya supaya kamu bahagia dan senang. Tapi setelah dikasih, akhirnya kamu demikian kurang ajar. Kata-katain mama, bentak mama, ya. Lalu kemudian mengajak musuhan sama papa hanya gara-gara cuman balas chat. Ya kan, yang kalau ditunda 1 menit sebenarnya juga nggak apa-apa kan ya, atau nonton YouTube atau nonton Netflix deh, yang sebenarnya bisa di pause, oke? Ya lagi nonton, wah tanggung lagi seru, di pause sebentar, kenapa sih? Ya kalau Anda ngomong sama orang tua Anda baik-baik masih nggak apa-apa, sebentar ya maaf Pak, saya lagi tanggung, tapi dibentak lo orang tuanya. Perintah Allah itu, hormati orang tuamu. Ya, saya punya sesi khusus nanti kawan-kawan kita bicara Pak tentang hormat pada orang tua. Orang tua itu harus dijunjung di atas kepala. Tapi ketika Anda merasa berhak untuk marahi orang tua, berarti Anda taruh orang tua di bawah dan Anda marah-marahin orang tua. Sedih sekali bukan? Jadi hari ini kita akan bicara dengan cepat aja Pak ya. Yang pertama adalah bahwa yang namanya gadget itu yang sudah menjadi semacam camp konsentrasi gitu ya, cuci otak anak kita, bagaimana cara membereskannya. Yang pertama adalah belajarlah untuk membangun hubungan. Saya kasih yang lebih sulit dulu ya, saya kasih 2 rumus aja supaya cepat ya. Yang pertama adalah Anda harus lebih menarik daripada gadgetnya anak Anda.
Saya kasih seminar ini satu kali Pak Gun, ya. Lalu ibu-ibu waktu itu ada yang nanya ya, Pak David gimana caranya supaya anak saya mau ngomong sama saya lagi nggak kemudian sibuk sama gadgetnya? Saya jawab ini, ya, ibu harus lebih menarik daripada gadgetnya anak ibu. Mana mungkin katanya? Ya kok menyerah? Itu kan anak lahir dari ibu, ya kan? Ya anak dikasih makan, bapaknya yang kerja. Jadi orang tua punya tugas sekarang. Salah satu tugas terbesarnya adalah ambil hati anaknya lagi. Kalau saya bicara sama anak muda, Pak, saya punya sesi khusus namanya gadget detox. Ya, gadget detox itu adalah apa? Buang racun gadget gitu ya. Gadget kan sudah ngeracuni nih pikirannya nih sama perasaan hatinya anak-anak. Harus didetox tuh, harus dibuangkan tuh. Nah, kalau saya bicara sama anak-anak, saya kasih PR-nya buat anak-anak. Ya, hari ini kita bicara seanggap sama orang tua lah ya. Jadi saya kasih PR-nya sama orang tua. Ya, maaf Bapak Ibu ya, sudah kerja mati-matian tapi harus dikasih PR lagi. Tapi kalau Anda sayang sama anak Anda, ya perjuangkan anak Anda. Anda harus lebih menarik, lebih menyenangkan. Ya, saya mau beritahu, saya bisa sharing lah bagaimana anak saya ketika anak saya stres segala macam. Yang dicari adalah orang tuanya, Pak. Ya. Kalau anak saya lagi main gadget, orang tuanya panggil, ya dia tahu bahwa dia harus stop atau pause atau minimal memberikan respon yang benar. Papa, mama, saya lagi tanggung, boleh nggak sebentar lagi? Tapi prinsipnya adalah Anda harus lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih nyambung dengan anak. Persoalan orang tua hari ini adalah orang tua memang nggak nyambung sama anak. Orang tua merasa, saya sudah makan asam garam, kamu harus dengar. Anak sudah terlanjur dengar gadgetnya. Ya, kita mengatakan ya, harus kerja, semua harus serius. Kita pengen serius, anak kita pengen santai. Waktu di rumah kan pengennya santai, di sekolah serius mereka ya. Kan waktu masuk sekolah di rumah kan pengennya santai. Jadi please jadilah orang tua, jadilah ayah, jadilah ibunya ketika anaknya datang. Berikan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Kalau anak ketemu orang tua jangan seperti anak ketemu polisi. Ulangannya berapa dapatnya? Ya ada PR apa enggak, itu banyak tuh ibu-ibu tuh ya, dikit-dikit ditanya tiap kali ketemu sudah makan atau belum, ya tadi tidurnya jam berapa, oh tiap kali PR ya, jadi akhirnya anak setelah itu mendingan nggak ketemu sama orang tua. Lah kalau anak sudah enak ketemu orang tuanya, mana mungkin kita bisa ngomong sama anak. Jadi daya tarik pertama orang tua dulu. Orang tua dulu harus berubah, harus menarik buat anaknya. Ya betul ya Pak ya. Caranya bagaimana? Caranya ya tidak terlalu tahan. Anda boleh menasihati kalau hati anak sudah terbuka. Kalau hati anak belum terbuka, tahan dulu mulutnya. Yang penting, lebih penting membangun hubungan daripada kasih nasihat, Pak. Ngapain kasih nasihat kalau nggak didengerin? Tapi kalau sudah kita ambil hati anak, ya, baru kita ngomong apa aja juga pasti didengar. Jadi yang pertama, ya gadget yang pertama adalah Anda harus lebih menarik daripada orang tua. Ya singkat aja. Yang kedua adalah anak memang perlu dikasih batasan yang jelas. Nah banyak orang tua sebenarnya tidak tahu caranya untuk memberikan batasan terhadap gadget. Ya biasanya katanya buat anak-anak yang SD ini misalnya ya, ya pokoknya hanya bisa buka gadget hari Sabtu sampai Minggu, Senin sampai Jumat nggak boleh buka. Ini bukan batasan yang baik. Anak kita juga butuh Senin sampai Jumat interaksi, tanya PR sama temennya segala macam, masih banyak yang urusan ya. Ya apalagi SD, ya SD tentu saja nggak bisa pegang gadget lah, yang SMP SMA misalnya ya. Kita kasih batasannya yang kurang tepat. Ya, ini saya kasih dari, saya punya 10 Pak, 10 prinsip dalam penggunaan gadget. Saya kasih sedikit aja beberapa. Yang pertama misalnya adalah, ya pakai game hanya untuk senang-senang, bukan untuk kejar prestasi. Anak-anak itu tuh kejar prestasi Pak. Ya, kalau ketemu sama temennya, lu sampai skor berapa? Lu level berapa? Ya, dan kalau paling tinggi paling hebat. Nah ini yang bikin anak-anak nggak bisa berhenti sama gadget. Jadi pastikan ini main game buat apa? Kalau kamu memang betul-betul mau jadi game master, ya udah cari prestasi. Kalau mau bikin seneng-seneng ya jadikan seneng-seneng aja. Ya gara-gara main game makanya ribut sama orang tua kan jadi nggak seneng. Jadi batasan yang pertama misalnya adalah game itu buat seneng-seneng. Ya jangan bilang nggak boleh, nggak bisa. Contoh yang lain adalah lakukan yang utama lebih dahulu. Kalau yang utama sudah beres, kasih anak untuk tanggung jawab pakai waktu luangnya. Ya jangan kemudian anak-anak dikatakan ya pokoknya Senin sampai Jumat nggak boleh pakai, nggak bisa. Yang penting sudah beres belum tugasnya. Tugasnya beres, kasih kesempatan.
Ya, sehingga anak kita tahu, oh papa mama itu pengertian sama saya. Ya, bukannya papa mama cuma maunya apa? Marahin saya, ngurung saya di rumah. Kan dikurung di rumah. Ya kan, jadi penting untuk itu. Saya ingin tutup aja dengan satu ayat terakhir ya Pak Gun ya. Saya akan bacakan dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya pilih ayat pertama 5 dan yang ke-7 saja. Perhatikan ayat ini. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab boleh dibuka Pengkhotbah pasal 3. Ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua dengan anak kita, mungkin ada waktu kita menahan diri untuk memeluk. Kita jarang memeluk anak kita. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, memang ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Tapi Anda harus seimbangkan dengan ada waktu untuk memeluk. Peluk anak Anda. Tunjukkan bahwa Anda orang tua yang hadir buat anak-anak Anda. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Banyak kali hubungan-hubungan sudah robek. Antara orang tua dan anak. Bahkan suami dan istri kadang-kadang juga hubungan bisa robek. Memang ada waktu untuk merobek. Ya, bicara kasar, saling menyakiti. Hai, firman Tuhan hari ini berkata, ada waktu untuk menjahit. Jahit lagi hubungan yang robek. Jangan biarkan anak Anda tersesat di belantara gadget kita. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Datengin anak Anda. Berbicara dengan mereka. Ada waktu kita terlalu lama diam, nggak bangun hubungan dengan anak kita. Bicara. Saya yakin, jauh di dalam hati kecil anak kita, dia tunggu waktu untuk berbicara dengan bapaknya. Dia pengen bicara dengan mamanya. Bicara bukan saling menuntut, bicara dari hati ke hati, ketawa sama-sama. Ya, bicara hal-hal yang remeh-remehnya, nggak penting, bicara tentang hal yang sederhana yang membuat kita jadi hati itu terjahit kembali, jangan robek. Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan mengasihi anak Anda, dan Tuhan titipkan anak Anda buat setiap pemirsa untuk dikasihi dan diarahkan. Tuhan memberkati. Ya, jadi kesimpulannya ada 3 hal, Pak. Yang pertama, ibu harus memperhatikan anaknya. Yes. Sehingga daya tarik ibu ini melebihi dari gadget. Ya, sehingga konsentrasi anak ini melupakan gadget, sehingga dia menghubungi ibunya. Iya, kalau ada apa-apa hubungin ibunya. Yang kedua, ada waktunya ya, untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara terus. Dan yang ketiga mungkin unsur Tuhan yang selalu anak-anak kita harus perhatikan. Dia harus setia kalau bisa membaca firman Tuhan, mentaati hukum-hukum yang sesuai dengan Alkitab, sehingga dia patuh pada orang tua dan kepada Tuhan. Betul. Haleluya. Kalau ini dijalankan, maka kita yakin bahwa anak kecanduan kita ini akan hilang lagi. Dan dia akan cinta kepada orang tua. Yes. Haleluya. Yes. Terima kasih Pak David Purnomo. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan. Dan pastikan kalau ada pertanyaan hubungi nomor telepon di bawah ini, supaya kita bisa membangun hubungan dan memberikan masukan-masukan yang lebih penting lagi buat hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pendeta Gun. Tuhan memberkati.